Udah Bu Tabila, mudah-mudahan hari ini aman ya suara kita. Bapak Ibu, udah aman dan kalah kita. Mulai dari sekarang. Sudah direkam oleh sekarang Bapak Ibu. Pak Yatno sudah saya rekam Pak Yatno? Terus pusing. Iya Pak, ya. Jam 10 kita mulai ya. Iya. Sama ingin Pak Yatno nak pasar tuh. Yang guru pengajar Iya, iya. pengajar. Siswa saya undang. Halo, ini hostnya sudah bisa dimulai belum nih? Saya nih. Iya. Dengerin saya. Pak. Saya kan hostnya, Pak Ridwan moderator, presenternya Pak Yatno. Ya. Oh, mantap. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, selamat datang di workshop daring bersama dengan saya, host di sini dari SMA Negeri 1 Singkawang, dari kantor yang masih sunyi, bertemankan Pak Maskur yang sedang membuat soal. Oke, hari ini adalah pertemuan yang kedua untuk workshop daring optimalisasi Google Classroom. Dan di sini saya bertindak sebagai host yang akan memandu Bapak Ibu semua untuk kelancaran pertemuan ini. Kita dibantu moderator yaitu Bapak Ridwan SPD yang suaranya nyaring. Ya. Mantap. Ya. Nah, untuk selanjutnya sesi pertama ini kita serahkan kepada Pak Moderator, Pak Ridwan. Silakan untuk mengantarkan supaya Pak Yatno menjadi presenter. Silakan Pak Ridwan. Oke, terima kasih Pak Agus. Jadi untuk pertemuan hari kedua workshop daring optimalisasi Google Classroom, materinya tentang membuat kelas virtual ya Pak Yano ya. Salam dulu, kelas salam virtual. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Siki. Tolong Pak Siki matikan mic-nya. Oke, langsung aja Pak Yono, karena berhubung waktu sudah lebih dari 30 menit lewat. Nah, silakan langsung Pak Yono. Jumlah peserta 17 Pak Yono. Silakan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang saya hormati. Baiklah, alhamdulillah pada hari ini kita sudah melaksanakan untuk hari kedua workshop daring ya, yang baru pertama kali kita laksanakan di SMA Negeri 1 dengan mengambil tema optimalisasi Google Classroom. Nah, sebelum saya melanjutkan, mungkin saya ucapkan dulu selamat datang untuk Pak Arif yang juga sudah memantau kita bergabung di workshop pada hari ini. Baik, sebelum kita lanjutkan, Waalaikumsalam. Sebelum kita lanjutkan, ada beberapa perubahan jadwal. Kalau di jadwal yang sudah saya bagikan itu hari ini kita membuat tugas, menilai tugas, maka akan ada, saya ubah di hari ketiga menjadi hari kedua terkait dengan penyusunan soal atau import soal, sehingga besok pada saat pemberian nilai kita sudah punya soalnya. Nah, kalau bisa Bapak Ibu hari ini juga mungkin kode kelasnya bisa di-share ke siswa, kemudian nanti kita bisa buat latihan soal biar siswa mengerjakan, nanti besok bisa kita praktekkan untuk memberikan penilaian kepada siswa. Jadi mungkin setelah kegiatan ini nanti setelah berakhir Bapak Ibu bisa share-kan kode kelasnya ke siswa masing-masing, dengan harapan bahwa nanti siswa sudah masuk, kemudian nanti kita berikan semacam tugas atau semacam kuis ya. Jadi nanti hasilnya itu bisa kita langsung nilai
bisa kita olah besok pada pertemuan hari ketiga. Nah, oleh karena itu pada hari ini sekali lagi kita akan fokuskan untuk membuat membuat tugas, khususnya tugas kuis. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin saya akan review materi kemarin. Jadi materi hari kemarin itu kita membuat soal. Hari ini ya kita akan lanjutkan. Oke. Ini sudah nampak Google Chrome-nya ya. Akan saya ulangi lagi dari awal. Pertama kita akan buka kelas kita akan mengedit atau menambahkan beberapa pengaturan ya terkait mengulang materi kemarin, dari mulai membuat topik, kemudian membuat materi, baru setelah itu kita akan lanjutkan dengan input atau mengimport soal. Suara Pak Yatna hilang? Halo ya Pak? Ya. Oke, nah ini kelas yang sudah kita buat kemarin. Saya akan ambil contoh lagi. Di dalam kelas ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, dan ada nilai. Jadi materi kemarin kita membuat ini, kemudian mengatur kelas, ya. Atur ulang kelas. Ya. Ini mengulang. Kemudian kita mulai membuat topik terlebih dahulu. Kita ke menu tugas kelas, kemudian kita buat topik. Ini review dulu kemarin. Kita buat topiknya, kita tambahkan. Jadi topik ini berfungsi untuk merapikan baik itu tugas maupun materi yang kita buat di dalam kelas ini. Setelah membuat topik, kemarin juga kita membuat materi ya, membuat materi. Buat materi, di dalam materi ada judul, ada deskripsi, kemudian ada peruntukan untuk kelas berapa, kemudian di topik apa. Misalnya kemarin ini materi komputer dasar. Di sini bisa diisi, bisa tidak, opsional. Untuknya diperuntukkan kelas berapa, kemudian siswanya, ini karena belum ada anggota siswanya masih kosong. Kemudian di sini kita bisa tambahkan. Ya. Jadi kemarin kita bisa menambahkan link, baik itu di Google Drive, ya, link di sebuah website, atau link YouTube, link video di YouTube. Kemudian kalau kita bisa buat materi dengan berbagai jenis dokumen, ada Google Doc, ada slide, ada spreadsheet, gambar, dan formulir. Ini tinggal kita tambahkan, kita klik. Kemudian kalau sudah, ini nanti di sini ada pilihan posting. Posting itu artinya materi yang kita buat sudah siap untuk disampaikan ke siswa. Kalau misalkan ini baru sebatas draft, misalkan belum lengkap, bisa kita simpan dulu sebagai draft. Jadi yang perlu diperhatikan dalam materi adalah judul, kemudian peruntukan kelas berapa, kemudian di topik apa ya. Belum pilih tadi ini top di komputer dasar. Baru kemudian nanti kita posting ya. Saya coba. Enggak masalah ini. Nah ini ya. Kemudian kemarin mungkin belum saya jelaskan ya. Nah, ini tugas, perbedaan antara tugas kuis, dan pertanyaan. Tugas itu biasanya
digunakan oleh pengajar untuk menyampaikan informasi yang bersifat penugasan kepada siswa agar melakukan apa gitu. Melakukan apa, kemudian mengerjakan apa. Hasil tugasnya itu tidak langsung otomatis masuk ke dalam kelas ya. Hasil tugasnya itu biasanya bisa lewat dikirim via email atau di posting di mana gitu ya, tidak langsung ke dalam kelas. Kemudian yang kedua ada tugas kuis. Nah, tugas kuis ini nanti dia akan menggunakan Google Form ya. Akan menggunakan Google Form. Nah, ini yang akan kita pakai. Kan Google Form. Kemudian yang ketiga ada pertanyaan. Nah, pertanyaan ini adalah soal yang bisa langsung kita nilai di kelas. Akan kita ngasih pertanyaan di situ ya. Maka siswa bisa memberikan jawaban di situ juga, di kelas itu juga. Jadi bisa kita langsung koreksi di kelas itu juga. Nah ini perbedaan antara tugas kuis dan pertanyaan. Kalau materi kemarin sudah sampaikan, ini adalah untuk mengupload atau memberikan link ya terkait dengan konten materi yang akan kita sampaikan. Bisa itu berupa link video atau link file di Google Drive dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ini gunakan kembali postingan, artinya kita sudah membuat postingan tapi kita ulang lagi, kita berikan lagi ya. Nah ini batas untuk mengulang atau mereview materi yang kemarin. Nah untuk hari ini kita akan coba membuat kuis ya, tugas kuis menggunakan Google Form. Jadi ada dua cara. Yang pertama kita menginputkan soal satu persatu di Google Form tersebut. Lalu yang kedua kita bisa import soal dari Microsoft Word atau Microsoft Excel atau PowerPoint. Tapi lebih nyamannya mungkin kita menggunakan Microsoft Word. Kita import ke dalam soal. Nah, apa yang perlu disiapkan? Kalau kita ingin mengimpor soal, tentu yang pertama kita harus menyiapkan soal di Word dulu. Sama kalau kita Bapak Ibu dulu buat soal pertama kali kita menggunakan Notepad ya. Nah itu hampir sama. Jadi kita buat soal di situ, kita buat soal kemudian kita buat opsi. Nah, kita buat opsi tanpa answer ya, tanpa memberikan jawaban. Jadi soal opsi tanpa ada penomoran soal, Nanti akan saya contohkan file soalnya. Nah, yang pertama saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat kuis ya, Nah, Google Form ini banyak manfaatnya sekali. Tidak hanya kuis, tapi akan membuat daftar hadir ya, seperti yang sudah Pak Agus berikan kemarin. Kita juga bisa buat di situ. Contoh misalkan di sini saya klik buat, kemudian tugas kuis. Buat kuis, di sini misalkan, ini saya contohkan membuat daftar hadir menggunakan Google Form. Misalkan daftar kehadiran tanggal, misalkan hari Rabu. Selamat pagi, No. 13 Mei 2020. Ih, pujian ya. Pagi Bu Nah, Kilo. kemudian, ya, Mempilo. Oh iya, Pak Agus, selamat pagi. Aduh, kangen. Pak Yetno, aku kangen. Ini sedang berlangsung Bu. Halo, selamat pagi Bu Filomena. Oke, selamat pagi Mempilo. Oh, enggak ada, Pak. Ah, Ya, kenapa? Mukaku kelihatan enggak? enggak ada. Ai, Mak. Maaf Bu Wilo, ini dilanjutkan dulu ya. Nanti kita ngobrol. Oh iya, Ah. iya. Ya, aku enggak tahu apa ya. Pak Yono, mic-nya Pak Yono. Nah, ya, lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita misalkan mau membuat daftar hadir dengan Google Form ya, Google Form. Ini sama aja dengan kuis ya, cuman ini kita buat aja. Misalkan juga daftar hadir hari Rabu misalkan ya. Kemudian
kita bisa atur waktu poin, ingat ini untuk waktu dan topik. Nah, ingatnya kapan misalkan kita buat daftar hadir itu. Ini misalkan kita klik di ini, waktunya misalkan sampai jam berapa. Hadirnya misalkan Bapak Ibu ya. Kemudian di topik apa? Misalkan di topik komputer dasar. Nah ini, untuk mengatur daftar hadir. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita klik blank quiz ini. Kita klik, ya, nanti akan mengarah ke Google Form. Ini ada blank quiz. Nah, di sini misalkan kita tulis daftar hadir. Hadir, ini kita kopikan di sini. Dan pertanyaan pertama itu biasa kita tulis, pilih jawaban singkat. Jadi ini ada pertanyaan, ada teks jawaban ya. Ini ada beberapa pilihan, ada jawaban singkat, ada paragraf, pilihan ganda, dan ini sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan pertanyaan. Misalnya kalau kita buat daftar hadir yang perlu berarti nama, berarti kita hanya pilih jawaban singkat. Ini misalkan kita isi dengan nama siswa. Nah kemudian ini harus kita aktifkan, ya, wajib diisi. Artinya kalau siswa tidak isi, dia tidak bisa melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Misalkan ini kita wajib isi. Nah, nama ini perlu poin enggak? Saya rasa perlu yang sudah berarti. Kemudian kita tambahkan lagi di sebelah kanan, ini ada beberapa menu ya. Ada tambah pertanyaan, ada impor pertanyaan. Ini untuk membuat judul dan deskripsi lagi, ada gambar, ada tambahkan video, dan tambahkan bagian. Nah, ini biasa daftar hadir, ada nama siswa, kemudian ada checklist kehadiran. Misalkan ini kehadiran. Ini opsinya bisa kita isi dengan hadir gitu ya. Hadir. Nah, ini isinya hanya satu aja, cukup hadir, karena kalau dia pasti hanya ngeklik ini ya. Dia sendiri atau situ sendiri yang mengisi hadir ini. Kemudian kita kasih kunci jawabannya, atau misalkan hadir ini kita nilai misalkan berapa poinnya. Misalkan kita kasih 10 poin untuk hadiran. Dan kita checklist, ini jawabannya. Jadi kalau siswa tidak mengisi ini, maka dia tidak checklist kehadiran, maka dia tidak dapat poin. Ya, kemudian kita klik selesai. Ini juga wajib diisi, kita aktifkan. Nah, seperti ini. Ini Bapak Ibu cara kita membuat daftar hadir ya. Ini otomatis tersimpan. Kita lihat previewnya, tinjaunya. Nah, tadi sama kemudian kehadiran, nanti dia klik. Nah, setelah ini sudah selesai. Yeah. Otomatis dia ini akan berubah. Kemudian tinggal kita klik tugaskan di sini. Ini sudah kita edit, tinjaunya sudah benar. Tinjaunya sudah benar. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mengklik tugaskan ya. Saya klik tugaskan. Ini ada daftar ada materi. Jadi di topik komputer dasar ada ini tadi contoh penggunaan Google Form ya. Contoh penggunaan Google Form. Ini nanti siswa bisa melihat ini, kemudian dia akan klik ini, nanti akan masuk ke formulir yang ini. Ya, masuk ke formulir ini, dia isi nama, kemudian hadir.
Kemudian misalkan ada terjadi kesalahan ya, bisa kita edit dengan cara di sini ada tanda titik 3, kita klik kemudian kita edit. Kalau misalkan tenggang waktunya nggak usah jam 11 misalkan jam berapa, jam 11 misalkan 2. Oke, sudah kita, kalau sudah selesai kita nanti akan muncul di siswa hari ini sampai akan muncul tenggat waktunya. Kenapa kemarin saya minta untuk Bapak Ibu Guru juga mengikuti kelas ini, karena nanti akan lihat implementasi bagaimana kalau kita sebagai siswa. Ya, setiap tugas yang diberikan nanti siswa itu seperti apa munculnya. Nah, inilah ada memberikan gambaran kepada kita sebagai guru, memberikan materi. Sampai sini mungkin buka pertanyaan dulu atau kita lanjut dulu? Pak Ridwan, tolong. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Yang mau bertanya, mic-nya dihidupkan dulu Bapak Ibu, silakan. Jumlah peserta 7. Wih, hidup semua nih. Nah, ngomonglah tuh, cepat sedikit. Satu-satu ini. Mulai dari Ridwan. Ayatno. Silakan. Siapa tuh Memkas Mas, silakan. Ya, terlalu laju. Saya tadi susah mengejarnya. Oke. Terlalu laju. Mem kemana? Saya saya pakai laptop. Cuman kan itu kan pakai pakai HP, dan tulisan HP ini kan kecil, maklum lah kan, mata ini udah hebat kan, mata 4 dah gitu kan, tapi tidak bisa 4. Nah, jadi untuk yang waktu tadi yang bikin respon ini kan barang laptop saya dia kan pakai bahasa Indonesia ya, ya. Kalau yang di komputer saya ini pakai bahasa Inggris. Nah, masalah itu. Pakai bahasa Inggris, sekali lihat untuk yang presence ya, kehadiran untuk yang jawaban tuh answer key kunci jawaban. Nah, itu di mana ya? Kunci jawabannya di mana? Ini ya, yang saya tunjukkan ini ya. Bentar. Untuk kunci jawabannya di mana? Ya. Ini kita klik di soal. Nanti di bawah itu ada kunci jawaban. Ada muncul nggak di situ? Ini di bagian pertanyaan ya. Itu diklik. Itu diklik. Kanan ke bawah. Itu diklik. Nah, setelah diklik, kalau ada beberapa opsi, nanti kita tinggal klik mana jawabannya. Kalau ini kan hanya satu opsi saja. Iya. Ini jawabannya. Nanti langsung kita aktif. Nah, ini kan hilang. Oh, ya. Baru ketemu. Oke. Thank you. Ya. Thank you, Pak Yatno. Silakan lanjut Bapak Ibu yang mau bertanya. Pak Siki, apa mau bertanya Pak Siki? Silakan, suaranya mana? Bu Irmayani. Bu Irmayani, silakan. Emma Black 2016. Saya mau nanya, yang bikin daftar hadir itu yang di tempat tugas itu kah? Masuknya? Ya. Di tempat tugas. Kan baru ada blank filternya. Di tempat yang tugas itu kan? Oh, iya. Oke. Makasih. Iya, di tempat tugas Bu Emma Black. Ridwan. Ayo, siapa lagi mau bertanya, silakan lanjut. Bu Sri, Pak Siki nih hidup mic-nya nih, mau nanya kah? Silakan. Bu Sri sama Pak Siki, mic-nya udah hidup. Saya lanjut. Saya tanya. Kan aku mau tanya. Silakan Mempilo, mau nanya apa Mempilo? Hai Mempilo. Aku enggak bawa HP, enggak bawa enggak bawa laptop kan di rumah makku. Aku cuma tahu kalau itu komputer dasar ini aku bawa. Jadi kita bukanya
Suara Pilo putus-putus, tak kedengaran. Terlalu kencang tuh suaranya. Pelan-pelan, Mem. Pelan-pelan ngomong. Ah, pelan-pelan ngomongnya, Mem. Pak Yatno, saya mau bertanya. Gitu. Nah, itu sedap. Saya tidak membawa laptop karena enggak tahu. Nah, kemarin aku lagi di lampu merah, kalian buka kelas, aku enggak tahu juga. Enggak tahu. Makanya B kita download aplikasinya dulu. Makanya enggak tahu lah aku tuh ceritanya, gaptek. Nah, nanti kita buka ya. Sambungkan dengan internet kah? Nah, silakan Pak Yarno dijawab, Pilo. Halo, Mempilo. Begini, Mem. Jadi kalau kemarin sempat ketinggalan, kan di kelas kasusnya itu nanti saya siapkan videonya, video tutorialnya. Nanti Mem bisa lihat di situ. Atau di channel YouTube saya nanti lihat aja. Oh iya. Promosi. Ya. Jadi untuk kita ketinggalan, jadi kita ulang. Irma. Sekarang ikuti aja dulu, Mem. Sekarang ikuti aja. Oh iya. Gimana Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan lain? Kalau enggak, dilanjutkan lagi nih. Pak Siki udah paham dia, enggak sampai enggak bisa nanya. Dia mau nanya, cuman Pak Siki mau nanya, jangan-jangan bingung mau ngidupkan mic-nya gimana. Ayo Pak Siki. Udah hidup Pak Siki. Ngomong Pak Siki, cepat sedikit. Kedengaran ke? Kedengaran. Dari tadi Pak Siki. kita ngoceh ngomong. Kirim kayak no kirim file buat ngirim tugas yang kira-kira bisa lewat online. Sekarang kan saya biasa ngirim tugas lewat WA. Nah, kalau bisa nanti lewat online biar tugasnya bisa pilihan ganda file-file gitu, Pak. Ya, inilah kita pelatih aja Pak Siki. Saya lewat Mulai nih sebelum. Silakan Pak Yarno. Pak Siki. Nah, Ya. jadi kita 3 hari ini memang sedang mengadakan pelatihan tentang itu. Jadi biar tidak hanya mengandalkan WA, jadi kita pakai internet. Nah, nanti setelah ini Pak Siki akan diajarkan bagaimana membuat soal, mengimport soal, Pak Siki ya. Ikuti terus Pak Siki. Oke. Saya ngikut dari kemarin dah. Pulangnya. Siki ya. Undang. Pak Yarno, ada pertanyaan dari Bu Nurul setelah masuk kelas terus buka tugas kelas terus daftar hadir. Oke, setelah itu apa? Ayo Pak Yarno, tolong jawab. Ya, setelah masuk kelas, terus buka kelas, terus buat daftar hadir. Setelah itu apa? Sorry, Ya baru sampai daftar hadir kan? Daftar hadir ya tolong. Habis itu belum nih. Lanjut ya. Belum. Oke, ini kita lanjut kalau setelah ini. Lanjut lagi deh. Saja bisa. No, nanti aku baca YouTube. Ya, gimana? Yarno? Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Dimulai dulu Pak Yarno. Oke. Baik. Tadi ini kita memanfaatkan Google Formulir atau Google Form untuk membuat daftar hadir. Nah, sekarang kita akan coba membuat soal atau membuat kuis dengan memanfaatkan fasilitas impor soal. Jadi
Bapak Ibu yang pertama kali mesti disiapkan adalah file soalnya. Kita ingin untuk sekarang menggunakan file dalam Word soal. Kemudian nanti kita buka Google Drive, ya, Google Drive maksud saya. Jadi kita upload soal. Setelah itu baru kita impor soalnya. Nah, baiklah Bapak Ibu, saya akan coba bukakan contoh file soal ya. Jadi soal ini sama dengan dulu kita membuat soal di Notepad ya. Jadi ada pertanyaan, kemudian ada jawaban. Saya akan buka contoh file soalnya dulu. Mungkin sambil nunggu saya nyari, Bapak Ibu yang menggunakan laptop bisa juga sambil nyari juga. Ini sama-sama kita praktekkan. Ya, ini soalnya belum saya share ya, belum saya munculkan. Belum keluar share screen-nya, Pak. Gangguan kayaknya Pak Yano nih. Saya masih nyari ini dulu. Saya masih nyari filenya dulu. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa sambil nyari, karena memang pakai laptop. Cari file soal prakarya zaman Pak Yatno dulu ya. Ya, oke. Cari dulu. Jadi penulisannya sama ya, sama Bapak Ibu dengan waktu kita pertama kali membuat soal lewat Notepad. Jadi di dalam soal tidak perlu kita kasih angka, Jadi ada pertanyaan. Mending kita cari tapi tak tahu. Kan saya share konten aja dulu ya. Ya, akan share. Oke, nanti rekamannya akan disebar oleh Pak Yatno. Tenang aja Bapak Ibu. Kasma udah pakai laptop kah? Ini buka Word-nya lama lalu nih ya. Ganti laptop, Pak. Belum bisa masuk. Tolong add-kan lah. Pak Yatno dulu Pak Kasma dipakai laptop katanya. Soalnya gantinya nggak bagus nih. Pak. Masih? Oh iya, Pak. Intinya udah bisa dapat, Ini saya juga. Itu soal itu. Apa Pak Ibu ya?
karena saya udah oh iya. Ini saya mau satu soal aja dulu. Karena saya nyari soal saya itu Karena enggak pernah bikin soal Pak Yatno tuh. Nah, lanjut Pak Yatno. ya saya satu soal aja. Pak, tumben Pak. Ya. Ini ya. Jadi bentuk soalnya seperti ini. Tidak ada apa? Tidak ada nomor. Karena kalau ada nomor, saat kita akan mengacak soal nanti susah. Ya, karena nomornya akan simpan. Untuk soal saya simpan di contoh soal. Akan oke, saya save. Nah, dulu. Setelah kita menyiapkan soalnya, kemudian di sini pertama kita klik buat, kemudian kita buat tugas kuis. Tugas kuis, misalkan kita beri nama ulangan harian 1 misalkan. Ini petunjuk opsional, edisi bisa juga. Kemudian seperti biasa peruntukan untuk kelas berapa, ya. Jadi kalau kita punya lebih dari satu kelas dan kita berikan dengan tugas yang sama bisa kita cek duanya, 2 kelas, nilai poin maksimal, tenggat waktunya, kita kasih batas waktu besok. Waktunya misalkan. Nah, kemudian Bapak Ibu, sekali lagi kalau misalkan kita memberikan kuis latihan, maka linknya jangan kita share dulu. Ya, nanti kita simpan sebagai draft dulu atau auto responnya kita matikan dulu. Jadi ketika belum waktu mulai biar kita tidak bisa mengerjakan. Jadi kita atur untuk tidak dibuka. Jadi dibuka pada saat memang jadwalnya. Nanti kita atur di responnya. Kalau ini sudah kita isi, kemudian kita klik blank quiznya. Ini kan kasih nama ulangan harian 1. Kita copy. Titelnya ini judulnya ya. Judul. Nah, selanjutnya kita akan atur ini sebagai kuis. Kita klik tanda setelan di sini. Ya, klik tanda setelan di sini. Nah, kita pilih kuis. Pilih kuis. Ya, kita pilih kuis. Kalau tidak kita atur, dia akan sifatnya umum seperti ini. Kemudian kita atur sebagai kuis. Terus sebagai kuis. Ini jadikan sebagai kuis. Nah, ini ada beberapa opsi, rilis nilai, segera setelah setiap pengiriman. Jadi artinya ketika siswa selesai mengerjakan soal, nilainya akan langsung muncul. Atau nanti setelah peninjauan manual. Jadi kita rilisnya nanti ada setelah semua selesai. Tinggal sesuai dengan keinginan kita ya. Kemudian ada opsi responden ya.
Ini ada pertanyaan jawab. Jadi ketika siswa selesai mengerjakan bisa melihat ini atau tidak. Pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar atau nilai poin. Ini tergantung sifat tugas kita. Kalau ulangan kita ini bersifat latihan, dia belajar, mungkin bisa kita beri mana yang tidak terjawab agar dia bisa belajar. Seperti itu. Kemudian dia ada nilai poin. Nah ini tergantung kebutuhan kuisnya. Kebutuhan kuisnya seperti apa. Kalau dia hanya nilai ulangan, mungkin ini bisa kita nonaktifkan semua. Atau kita sisakan nilai poin. Kalau ini sifatnya latihan, berarti nanti ini kita bisa aktifkan. Artinya pertanyaannya terjawab atau jawaban yang benar mana, yang salah mana, biar siswa bisa mempelajari jawaban-jawaban yang salah, yang belum bisa dijawab dengan benar. Nah, ini saya tadi beri nama ulangan harian, mungkin saya hanya tampilkan nilai poin. Kemudian klik simpan. Setelah pilih kuis, kemudian kita klik. Nah, selanjutnya, tadi seperti yang sampaikan, kita hanya memberikan kuis pada saat kuis itu memang waktunya dimulai. Maka kalau misalkan siswa belum bisa boleh mengerjakan, maka kita nonaktifkan menerima tanggapan. Nah, jadi seperti ini. Jadi ketika kita menonaktifkan ini, meskipun ada linknya, siswa tetap tidak bisa mengerjakan. Siswa tidak bisa mengerjakan soal. Nah, tapi kalau pada saat nanti siswa sudah bisa mengerjakan, maka kita aktifkan kembali. Ya. Nah, itu kuncinya. Jadi kita kasih linknya, tapi ininya kita. Ini pertanyaan tadi, ini ada tambah, kemudian ada impor pertanyaan, seperti yang sampaikan tadi. Ini ada tambah, ini kalau mau menambahkan pertanyaan secara manual. Misalkan kita tambahkan dulu untuk pengisian nama ya, biasanya kan ada nama siswa. Nama siswa, jawaban singkat, ini wajib diisi. Ini tidak ada kunci jawaban karena menanyakan identitas. Kemudian kita tambah lagi jawaban singkat lagi. Ini kita untuk menanyakan kelas misalkan ya. Kalau kuis ini dipakai untuk beberapa kelas. Jadi kita pilih pilihan ganda, misalkan ini 12 MIPA 1, tambahkan lagi 12 A2 plus MIPA 3. Nah, ini juga wajib diisi. Ini misalkan untuk identitas. Ya, untuk identitas. Kemudian baru kita tambahkan judul atau deskripsi baru. Karena ini kan identitas ya. Nanti kita pisahkan. Nama dan kelas ini satu subjudul, dan kita tambahkan deskripsi untuk soal yang lain. Baru ini misalkan soal atau kemudian kita tambahkan pertanyaan. Nah, tadi kita akan mengimpor ya. Kita akan mengimpor soal. Nah, sebelum kita mengimpor soal, ini bagian penting juga. Pertama kita sudah menyiapkan soal. Yang kedua adalah kita mengupload soal tersebut ke Google Drive. Kalau kita membuka kelas nanti ada Google Drive-nya ya. Ini akan saya buka dulu. Ini saya simpan dulu sebagai draft. Nah, di sini ada Google Drive. Folder Drive kelas ya. Kembali ke ini, kita klik. Nah, jangan kita simpan di folder kelasnya, kita simpan di classroom-nya karena ini folder kelasnya bersifat publik ya, artinya siswa bisa melihat. Nah, jadi kita simpan di sini saja, di Google Drive kita. Kemudian kita upload file vote tadi. Kita upload.
klik kanan, kemudian kita pilih upload, kemudian saya akan buka file yang baru. Jadi namanya contoh soal. Contoh soal. Nah, ini sudah terupload. Oke. Sudah terupload. Langkah berikutnya, setelah mengupload soal adalah mengubah soal ke dalam bentuk Google Doc. Caranya gampang. Tinggal kita buka file ini. Kita buka dengan Google Dokumen. Atau kita klik 2 kali. Nah, ini soal tadi ya. Soal yang sudah terus saja. Nah, kita akan ubah soal ini ke dalam bentuk soal Google Doc. Ini kan masih doc. Kita klik file. Kita klik simpan sebagai Google Dokumen. Ya. Klik simpan sebagai Google Dokumen. Ini ada yang baik dulu. Simpan sebagai Google Dokumen. Oke, ya, ini sudah sebagai kita lihat classroom-nya ada 2 soal. Ini yang kita upload dari Word tadi, dari komputer, dan ini yang soal dalam bentuk Google Dokumen. Nah, kemudian kita kembali ke tadi ya, ulangan harian tadi. Nah, sebelum kita melakukan impor, tadi pertama kita sudah upload soalnya, kita sudah ubah ke Google Dokumen. Selanjutnya kita akan menambahkan add-on ya. Menambahkan add-on. Jadi cara menambah add-on-nya ini hanya dilakukan sekali, ini karena belum saya install. Ini klik titik 3 ini, kemudian pilih add-on. Dan pilih add-on. Selanjutnya kita ketik form builder. Form builder ya. Nah, ini ada form builder. Kita klik form builder-nya. Klik. Ya, ini form builder. Ini form builder ya. Kemudian kita klik install. Kita klik lanjutkan. Kita pilih akun yang kita pakai. Ini minta notifikasi. Oke, biasa kita diminta untuk melakukan verifikasi ke nomor kita. Kemudian kita cek HP-nya. Verifikasi berhasil. Ini dimasukkan di HP. Nanti di HP ada muncul kita diminta memilih angka yang sama yang ada di website. Oke. Ini belum terkirim. Saya cek lagi HP. Ada yang tidak wajar katanya Pak Yatno. Hati-hati. Ini biasa kalau kita mau menambahkan sebentar.
belum masuk. Oke. Mana? Verifikasi berhasil ya. Periksa sambungan Samsung Galaxy J2 Pak Yatno. Siapa tahu kabelnya colokannya udah longgar kan? Ini sudah saya verifikasi. Masih tidak mau masuk. Bapak Ibu sambil menunggu silakan buat daftar pertanyaan. Pak Bu, Ridwan, Bu Dwi udah jelas langkah-langkahnya nggak suaranya? sudah. Saya berkali-kali reload nih. Bu Dwi udah jelas suaranya? Sudah. Saya udah 3 kali reload. Mantap Bu Dwi, luar biasa. Sering hilang suaranya. Kenapa? Pak moderator, langkah-langkahnya panjang sekali ya. Itulah. Kalau sekali kelas ini kayaknya enggak inilah, Ya kalau enggak nyangkut. Nanti kalau langkah langkah yang ini hanya sekali saja nih, yang ini hanya sekali saja. Oh, sekali aja Pak Bu Dwi, sabar Bu Dwi. Sekali aja. Ini Ya, kebetulan boleh. akun ini saya belum verifikasi nih. Gagal di sini padahal sudah masuk. Ah, itu biasa Akan bermasalah muncul, bermasalah pada HP-nya kayaknya tuh. Nah, ini kan sudah masuk, saya klik ya di sini. Kemudian diminta memasukkan kode 66. Kode di situ ya. Ini sudah berhasil, tapi di sini masih belum teroke kan. Bagus, gimana daftar hadirnya udah lengkap belum? Sambil saya ngasih tahu kawan yang belum absen. saya cek dulu Pak ya. Ah, mantap Pak Agus, karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak Pak Agus. Jumlah peserta di sini 16 orang. Oke. Saya ulang lagi Nah, ya. udah ke Pak Yano. Selamat datang Pak Anang. Assalamualaikum Pak Anang. Kenapa baru nongol sudah mau selesai? Oke, ini Nah, udah 3 kali ini melakukan ini. Hadir Pak Eno, masuk. Oke. Kita tunggu aja dulu. Assalamualaikum Pak Anang, selamat datang Pak Anang. Waalaikumsalam Pak Ridwan. Selalu saya dengan Pak Ridwan. Kalau enggak ketemu. Kayaknya mimpi lah semalam itu. Oh ya, mimpi ya gitu. Yang sudah absen Bu Desya, Bu Dwi, Bu Tabilah, Bu Irma Yandi SPD, Bu Rija, Bu Priska, Bu Sri, Bu Mar'i, Kasma, Bu Baik ya. Nurul, Pak Riki. Pak Siki belum absen Pak Siki. Akan saya coba di akun saya yang satunya. Nah, coba di akun lain Pak Yano. Saya ulangi lagi, ini di kelas kita, di workshop daring. Ya,
Saya Gimana? ulangi lagi, Enak aksen kok. klik buat, kemudian tugas kuis, ulangan atau penilaian 1 aja. Penilaian 1 untuk ini misalkan saya untuk workshop. Ini semua siswa, poinnya 100. Tanggal batas waktunya besok. Akan pukul 13. Oke. Topiknya materi 1. Ya. Kemudian saya klik ini blank quiz. Ini diganti titelnya. Penilaian. Tuh. Ini saya copy paste di title formnya. Kemudian tadi ini kita isi dengan nama ya. Kita klik. Nggak jelas ya bakal pakai HP nih Pak Eno. Baik, bentar ya. Panang pakai laptop lah, Panang. Laptopnya tadi pagi saya udah buka laptop, udah capek, ini pakai HP aja. Saya tutup nih. Nah, ini saya ganti tadi kalau kita buat kuis, ini pertama adalah nama. Ini wajib diisi. Kemudian kita tambahkan lagi. Kurang ya. Penilaian. Ini kita isi dengan kelas. Gelombang 1 misalkan ya. Nah, ini juga wajib diisi. Kemudian sebelum saya menambah soal tadi, jangan lupa kita klik setelan ya, untuk mengubah ini menjadi kuis. Saya ulangi lagi, ini klik setelan, kemudian pilih kuis. Ini jadikan ini sebagai kuis. Ada beberapa pilihan yang sudah saya jelaskan. Kemudian ada responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawabannya benar atau nilai poin. Ini tinggal kita sesuaikan dengan jenis kuis yang kita ujikan ya. Karena ini sebagai latihan, misalkan ini kita munculkan semua. Kemudian saya klik simpan. Ini sudah menjadi kuis. Berikutnya saya akan menambahkan subjudul di sini dengan cara klik tambahkan judul ini di pilihan nomor 3, pilihan ketiga ya. Ini misalkan pertanyaan atau soalnya. Nah, itu ini untuk menambahkan pertanyaan. Jadi kita mau mulai impor. Nah, syaratnya kita harus menginstal add-on Form Builder. Saya coba ke akun satunya ini ya. Akun satunya mudah-mudahan bisa. Kita cari Form Builder ya. Form Builder. Form Builder. Ini ada Form Builder. Kita klik. Mudah-mudahan ini berhasil. Amin, mudah-mudahan berhasil. Ini ada 2 akun. Baik, ini izinkan.
Ya. Udah belum Kan, susun. kita reload. Partisipannya tinggal berapa Pak? Nah, yang peserta nih. Kita klik Kayak impor cuman soal. sebelas ya. Akan ada notifikasi. Tadi. Saya bawa. Iya, iya. Coba saya ulangi. Ini sebenarnya bosnya tetap hanya pakai 64 itu kan. Tadi masih gagal. Sangat bersabar ya Bapak Ibu. Baik, Ya, dan belum sudah berhasil. ya belum absen. Berhasil. Ini ada pengaya ya. Ada form builder, kita pilih. Udah masuk. Kita coba mengimpor soal. Saya reload dulu. Ya, mulai. Ini form builder-nya sudah muncul. Kita akan memasukkan soal dari Google Doc ya. Kita pilih Google Doc ini. Oke. Nah, ini tadi di akun ini belum saya upload. Tadi kan di akun satunya ya. Saya akan upload ulang di sini. Tidak ditemukan. Saya akan upload ulang. Saya akan isi di Classroom. Saya akan isi di Classroom. Dan saya klik kanan, upload file. Kemudian contoh soal. On. Upload selesai. Berikutnya adalah menyimpan soal dalam bentuk Google Doc ya. Nah, kan masih Google Doc atau Google dari Microsoft Word. Caranya kita buka dulu. Ini masih contoh soal docx, kita klik file, kemudian simpan sebagai Google dokumen. Simpan sebagai Google dokumen. Kita lihat di Google Drive-nya.
sudah muncul. Ya, ini contoh soal sudah muncul. Baik, kita kembali ke soal lagi. Tadi kita pilih Google Doc. Kita cari, kita simpan tadi di Facebook. Kita cari di Nah, ini ada contoh soal. Kemudian kita select. Select. Nah, ini bagian atas kita kan ya. Multiple choice. Nah, ini soal yang sudah kita buat tadi. Nah, karena ini hanya satu soal, maka dia muncul satu buah soal. Kita lihat tadi sumber soalnya. Ini ya. Kemudian kita pilih import selected. Ini masih jaringan ini. Ini coba kita minimis. Ini sudah berhasil mengimpor satu buah soal. Saya ulang lagi nih, saya hapus dulu. Kayaknya salah. Pertanyaan. Suara Pak Yatno hilang. Halo? Halo, Pak. Ya, suaranya hilang tadi, Pak. Oh ya. Dokumen. Suara Pak Ridwan malah nggak ada nih. Memang diam, Pak. Boleh. Kalau saya ngomong suara yang lain tidak kedengaran katanya. Oh, iya. Jadi saya harus tutup mulut. Pak Agus, laporan absennya Pak Agus. Ambil. Yang belum absen, Pak Siki dengan Bu Tri, Pusari, Anang. 3 orang. Gimana caranya absen tuh? Oh, dah nak ngajari awak ya Pak Siki. Kau klik yo di chat ya. Kau buka chat. Sip, udah absen dah. Udah masuk belum? Belum. Pak Agus kalau melaporkannya. Chat dengan siapa? Chat di situ lah, bukan chat dalangan siapa. Kau klik yang ada gambar orang, diklik kanan atas kanan atas gambar orangnya. Nah, klik chat, ada chat di bawah. Chat with everyone. Ah, baca. Klik. Ah, kau lihat ada link. GG ya. GG absensi workshop. Ah, tuh. Aduh. Udah belum? Pak Siki? Lagi buka. Ah, dah, berarti mantap. Tapi izin ke belakang ya.
Oke, Pak Eno, lanjut. Lanjut, Iya. lanjut, lanjut. Ya. Kang Name apa itu, Wan? Name ini apa? Nah, iyalah kau tulis lah namamu, dipmu. Usah ada dip orang nama orang yang kau tulis. Aduh, nah. Lengkapnya tuh. Ya Allah. Ada dapat duit dak? Reviewnya. Oke. Allah, absen dulu. Diam-diam tapi kau usah ada ngomong. Oke, Bapak Ibu. Kita sudah berhasil mengimpor Ah, satu soal gimana? ya. Mengimpor satu soal. Tinggal kita isi kunci jawabannya. Oh, kuncinya beda. Kunci jawabannya aktifkan, kemudian kita pilih. Ini ya. Oh, iya. Kita isi poinnya. Misalkan 2. Itu kita klik selesai. Itu per satu soal kan, no? Karena kebetulan yang di file ini kan hanya satu soal. Jadi kalau Oh, iya. ini misalkan 50 ya 50 soal. Ini kan Tapi tinggal contohnya hanya diklik-klik aja kan ini jawabannya itu klik. ya jawabannya kita kasih Oke. lagi di sini ya. Nggak langsung ngikut dari Word-nya. Nah, jadi kalau di sini kita udah import, kita harus pilih lagi jawabannya di sini. Perlu tutorial dari awal Pak Eno, saya kan telat. Ini kita upload itu. Panang Nanti ada Pak. Pak. Panang ada rekamannya Panang. Nah, Bapak Panang telat pun ketahuan di rekaman itu. Baik ya, ini kita Kawan. No, Alat jam pun ada 11. rekamannya. Udah jam 11 saya, no? oh ya Pak. Nah, ini Pak Eno. reviewnya ya. Ini kita review. Review. Nah, ini hasilnya. Yang satu nama, kelas, kemudian soalnya. Jadi kita berhasil mengimpor satu buah soal. Nah, ini karena udah berhubung jam 11, mungkin nanti kita lanjut dengan tanya jawab. Sesi tanya jawab dulu Pak Eno. Silakan Bu Nurul yang sudah mengantuk tanya dulu biar ngantuknya hilang. Pak Agus absen laporan Pak Agus. Saya bertanya Pak Eno. Silakan Pak Anang tanya. Oh Pak Ridwan hostnya ya nih. Ini Pak Anang makanya. Pak Eno. Ya Pak. Alhamdulillah connect. Saya masuk Google Classroom ini kan pakai HP nih. Ya. Jadi kemarin ikut gabung di kelas Pak Yatno. Saya lupa asal aja klik, ternyata di HP itu pakai email lain gitu. Begitu saya tadi mau ngasih tugas ke anak-anak, saya coba pakai HP, ternyata tidak bisa, saya malah gabung di kelasnya Pak Yatno. Seperti yang saya tanyakan tadi pagi loh. Waktu subuh-subuh, saya Bapak lama jawabnya Bapak. Jadi apakah saya uninstall aja dulu di HP ini, terus kemudian saya pakai akun email yang ada di laptop saya atau gimana ya? Iya bisa Pak, diganti akunnya, dikeluarkan akunnya dulu. Punya kan bisa dikeluarkan tuh Pak, atau tambah akun Pak di Google, tambah akun, nanti pakai akun, kan ada pilihan akunnya. Atau Bapak nambah akunnya di mana itu Pak? Karena saya coba install Google Classroom. Itu di akun Google di aplikasi yang install ya. Halo? Halo Panang, kenapa suaranya hilang Panang? Sinyalnya ini lelet sinyalnya di sini Pak. Oh itu.
yang bagus. Oke. Jadi Pak Nang, kalau di HP kita itu kan bisa kita tambah akun Gmail-nya itu. Akun di itu diklik aja di situ tanda garis itu nanti bisa. Halo? Halo, halo. Nggak kedengaran suara Pak Anang. Gangguan kayaknya. Ayo yang lain silakan yang mau bertanya. Pak Siki, ada yang mau ditanyakan Pak Siki? Udah masuk ke absen saya Pak Ridwan. Absen tolen yang kepikirkan nih, Beh. Yo materinya yo tanya. Udah masuk Pak Siki, nggak usah khawatir. Materinya sih udah Bingung. Pak Agus, Pak Siki takut dia nggak masuk Pak Agus. Takut dia. Kayaknya udah lengkap di absen ini. Alhamdulillah, buat Desa, buat Dwi, buat Abila. Udah selesai ke? Langsung Pak Agus, jadi bisa dipraktekkan. Udah ke Pak Agus? Ya Pak? Halo? Halo Pak Agus. Os, udah selesai belum nih? Atau ada yang mau nanya enggak? Ini udah. Kalau Pak Ridwan udah selesai, kembalikan ke saya. Langsung selesai videonya, jadi bisa langsung. Pak Ridwan. Pertanyaan saya belum tuntas. Tadi pertanyaan saya belum tuntas. Tidak jelas tadi. Pak Adang jawab dulu pertanyaan Pak Anang. Pak Yono, kasihan Pak Adang. Nah, jadi Pak Anang bisa install itu atau nambahkan akun di itu di HP-nya Pak, di Android. Bapak masuk di emailnya tuh, Google Mail-nya, nanti itu nanti ada perintah tambah akun. Nah, masukkan akun yang sama dengan di laptop. Nah, nanti saat pada saat membuat Google Classroom nanti akan dipilih akan ada pilihan pakai akun yang mana gitu. Nah, nanti kita aktifkan akun yang mau kita pakai untuk Classroom itu yang mana. Jadi Bapak nanti buka Gmail di HP-nya, nanti ada di situ klik tanda garis tiga. Masuk Gmail dulu. Ya, masuk. Ya, untuk nambahkan akunnya. Nah, kemudian itu Pak Nang ya. Kemudian Bapak Ibu guru semuanya. Jadi untuk tugasnya yang kemarin itu mengundang Ini hostnya siapa sih Pak Gus? dan kami untuk mengundang saya menjadi pengajar di kelasnya. Oh iya, dari kemarin. Kalian langsung lihat kelasnya masing-masing. Nah, untuk hari ini untuk hari ini tugas mandirinya membuat kuis. Kemudian kalau bisa kelasnya itu sudah di-share ke siswanya masing-masing. Kasih kuis berapa soal gitu ya untuk latihan. Jadi besok bisa kita lihat, bisa kita atur bagaimana cara mengolah nilainya. Karena kan besok penilaian, materi penilaian. Jadi hari ini setelah sesi ini selesai, Bapak Ibu bisa membuat kuis. Kemudian kode kelasnya dikasihkan ke siswanya masing-masing, ya, masing-masing. Nah itu mungkin untuk materi ini, silakan. Pak Yatno. Cukup, ya. Halo, Pak Yono, ada yang mau bertanya? Bu Priska gitu. Ngomong Bu Priska. Iya. Tadi lupa gimana cara mau muat ulang materi yang sudah kita posting. Jadi muat ulangnya mau ditampilkan lagi gimana tadi? Di menu buat nih, digunakan kembali postingan. Nah, yang mana? Di menu buat. Oh iya, makasih Pak Yatno. Ada pertanyaan dari Bu Nurul ini.
Pak Agus langsung di-share rekamannya kata Bu Nurul karena dia ketinggalan masuk soal. Akhirnya mengantuk katanya. Nah, ini katanya ya. Rekaman Mulai buat kuisnya bingung. rekaman di-share kalau udah selesai kelasnya, Bu. Kalau belum selesai nggak bisa. Ya, Oh, betul. Nah, ya, Oke. Pak Ridwan, saya bertanya lagi Pak Ridwan. silakan Pak Anang, tanyalah. Tanya ke Pak Ridwan boleh ya? Boleh. Pak Eno. Ya Pak. Nah, saya nunggu jawaban Pak Eno dulu. Kalau ganti kode akun untuk anak-anak, nggak bisa kayak itu ya? Bapak bisa di setelan kelas, Pak. Bapak klik setelan kelas. Ya. Kan ini kelas ya. Bapak di kelas ini klik ini nih. Tanda ini. Kemudian ini. Di kode kelas ini Bapak reset. Bapak klik reset. Oh, di Nanti reset. mengganti kode di reset. Atau Kode kalau setelan enggak, kelas itu di maaf karena saya pakai HP Bapak- jadi nggak begitu jelas ini. oh ya, jadi Bapak makan gini, kalau di HP kan gini ya, langsung muncul kelas-kelas ini ya. Langsung Ya. muncul kelas-kelas, diklik kelas, pilih salah satu kelas. Kalau di HP itu ada nggak settingan Pak? Saya juga lupa. Saya lagi nggak bukan HP lagi. Pokoknya cari setelan kelas, cari setelan kelas. Nanti di sini ada kode kelas bisa ditampilkan, bisa disalin, bisa di reset untuk mengganti kode kelasnya. Oh gitu. Oke, terima kasih Pak. Lanjut Pak Ridwan. Lanjut. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Mengingatkan Pak Ridwan waktunya udah jam 11 lebih. Waktunya udah jam 11.18 nih. Absen udah lengkap Agus ya? Absen. Udah. Oke, sip, mantap. Cuman ini tadi kan ada Memphilo masuk tuh, tapi di absen nih gimana nih? Ada nama dia nih. Ada namanya. Oh, udah, oke deh. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Pak Siki, tanyalah sebelum ditutup toh. Enak nanya tuh. Dia Tanyalah sih, cepat sedikit. Waktu udah lihat 5. dapat. Kalau saya tanya diri aja lah tuh. Iya, bisa Yo, siapa ya? Jadi nanti untuk kemarin udah saya buatkan apa? Oh, Panang. Ada pertanyaan nih, Panang. Halo, Ya. Pak Yatno. Ya. Bu Dwi, silakan Bu Dwi. Hati-hati Bu Dwi, belakangnya pintunya terbuka sendiri. Ya, saya bingung nih. Memang dibuka. Saya bingung nih karena langkah-langkahnya tadi terlalu panjang. Yang pertama, langkah-langkahnya kan memang luar biasa panjang sekali. Itu. Kemudian yang kedua, karena jaringan mungkin di laptop saya ini agak lelet, harus berkali-kali reload, jadi nggak ngikutin seutuhnya. Kan awal tadi Pak Yatno waktu saya coba kembali ke tugas pekerjaan saya yang katanya yang harus dikumpulkan kemarin. Pas kita mau buat tugas ya Pak Yatno ya, membuat tugas ya. Itu kan kayaknya ada muncul blank kan tugas kelas, kemudian klik buat, kemudian klik tugas. Di situ kan muncul tugas, judul yang tadi diisi daftar hadir dan sebagainya itu ya. Kemudian saya lihat tadi di bawah sekali di bawah tambahkan dan plus buat itu ada blank apa? Blank quiz. Dokumen. Apa Pak Yatno? Blank apa sih? Blank dokumen. Blank quiz ya? Ya. Yang di tugas, yang di tugas. Itu Tugas, ya. blank quiz itu gimana Pak Yatno kok di saya punya kok tampilan itu enggak ada ya? Oke. Nah, baik ya. Jadi untuk buat tugas ini ada beberapa jenis ya. Ada tugas itu berupa instruksi ya. Jadi dia tidak menyediakan
Google Form-nya ya. Kemudian ada tugas kuis. Nah, kalau tugas Iya. kuis itu otomatis dia akan menyiapkan formnya ya, coba. Seperti ini ya. Ada menyiapkan blank kuisnya. Itu kalau tugas kuis. Oh. Ya, untuk tugas kuis. Kalau materi itu Blank nanti kuisnya. ada blank dokumen Oh. namanya. Itu Bu Dwi. Kalau tugas saja enggak ada kalau tugas. Kalau tugas saja nggak langsung Oke. dia. Kalau Kita buat dulu yang tugas memang kosong ya? kosong, jadi kita pilih dulu kalau tugas ya. Tugas. Iya deh. Oke, Ini oke, buatnya oke. kita Sip, pilih dulu. makasih. Halo, Pak Anang. Anang, boleh bertanya ke Pak Anang? Pak Anang. Ini Pak Anang terkait dengan ini, pas kebetulan ada Pak Anang nih dan ada kawan-kawan berkait dengan surat edaran yang Bapak kirim nih, tentang penilaian akhir tahun. Itu kan dibuat exam view selambat-lambatnya tanggal 20 Mei. Itu kalau exam view tuh dikirim, kalau enggak langsung ini kirim lewat email ke atau gimana nih Pak? Boleh lewat email, Pak. Lewat WA pun boleh. Oh iya ya. Terus, Ini ada lagi Pak? kalau jumlah soal saya ini kan karena ekonomi ini sama dengan, kalau di UN itu sama dengan MIPA dia. Jadi enggak sampai 100 lah Pak I. Dia UN-nya tuh 40. Ekonomi ini sebenarnya ini Pak. Jenis kelamin tidak jelas Pak. Memanglah Bapak nih. Berarti itu tuh trust puan dong berarti itu. Di sisi lain dia masuk di peminatan IPS. Tapi karakternya kok ikut MIPA gitu loh. Soalnya hitungannya banyak. Malah yang jadi gini aja Pak, ngikutin yang pola peminatan IPS ya Pak. Nanti kalau ujian nasional baru kita ngikut yang kita. Gimana Pak Ridwan? Terus Bapak Ibu, Pak Ridwan minta tolong sampaikan Pak Ridwan. Kebetulan Pak Ridwan bertanya. Ini untuk pembelajaran daring sampai tanggal 20 Pak. Hah? Iya betul. Nah, setelah itu kita Pembelajaran daring. Lebaran. Jadi tidak ada lagi pengiriman soal Pak. Kasihan nanti membuat kue dan lain sebagainya. Tolong ini pesan dari Pak Anang ya Bapak Ibu ya. Pesan dari Pak Anang. Saya dengar. Silakan dibuat soal, jangan sampai nanti berdekatan dengan hari mau buat bikin kue. Nanti gimana mau bikin kue, gimana mau bikin soal. Tolong Pak Siki cepat langsung bikin soal Pak Siki cepat. Pak Siki kan enggak buat kue. Ya. Siapa mau nanya? Ya siapa tuh? Bu Nurul. Itu Pak Yatno. Bisa itu enggak Pak Yatno kirimkan aplikasi examnya, soalnya laptop saya ini habis diinstal. Oh ya. Minta kirimkan aplikasi exam view. Ya. Itu gimana Pak Yano? Di WA aja I. Ya coba nanti saya kirim, bisa enggak? Soalnya filenya kan ukurannya besar. Atau kalau enggak saya kasih link downloadnya. Oh iya, aplikasi exam tuh diinstal kan? Diinstal. Pak Ridwan. Gimana Pak Anang? Bapak cocok jadi moderator Pak. Jadi nanti kalau ada seminar secara dunia nyata, Bapak moderator. Saya moderator khusus online Pak. Kalau dunia nyata nggak bisa, saya di belakang soalnya. Di belakang.
Oke, udah ke Pak Bapak Ibu. Gimana? Soal ekonomi nggak nampak kata Pak Anam. Ayo Pak Siki, buat soal Pak Siki, ujian kita masuk tuh langsung ujian Pak Siki. Ah, jangan macam-macam. Masuk tuh langsung anak-anak ujian. Pak Siki tidak sempat ngomong, udah langsung bagikan soal. Ah, Pak Siki belum sempat ngomong ke biak langsung bagikan soal. Ridwan, Enggak kan? Mana kita pasti masuk ya, kayaknya belum masuk lah. Ah, gimana Pak Agus? forumnya Bagus. dulu, forum itu dulu, nanti saya berhentikan rekamannya jadi biar langsung diupload. Oh iya ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin untuk pelatihan kita di hari kedua kita cukupkan sampai di sini karena Pak Agus mau menutup rekamannya ya Pak Agus ya. Ya, silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Ridwan, Bapak Ibu semuanya peserta dari workshop. Jadi untuk ini kita cukupkan, kita sambung jadi besok jam dan waktu yang sama ya, sama waktunya sama Pak Yatno ya. Ya, insya Allah Pak. Ya, oke. Untuk room ini mungkin lanjut ngobrol nanti silakan. Tapi untuk formalnya kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.